Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian baik dan sehat walafiat. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bab 2, statistika. Tahap-tahap dalam statistika merupakan ilmu dalam pengumpulan data, kemudian dilanjutkan penyusunan data, dilanjutkan pengolahan data, kemudian penyajian data, kemudian analisis data, kemudian penarikan kesimpulan, dan pengambilan keputusan. Ini tahapan dalam ilmu statistika. Nanti kita akan belajar tentang statistika, di mana ada hubungannya dengan statistik. Kalau statistik itu hasil-hasil dari pengolahan dan analisis data. Kemarin itu bisa berupa angka, bisa berupa bukan angka. Dapat juga berupa mean, median, modus, dan sebagainya. Nanti yang akan kita pelajari berkaitan dengan statistik, di mana adalah populasi, yaitu semua objek yang diteliti. Sedangkan sampel sebagian dari populasi. Jadi kalau kita mau mengambil sampel itu harus mewakili populasi tersebut. Statistika itu berkaitan dengan data. Data, kumpulan dan informasi atau keterangan yang diperoleh. Kalau datum itu bagian dari data. Atau kita balik juga, data merupakan kumpulan dari datum. Dalam pengumpulan data, kita bisa menggunakan metode pengamatan, angket, wawancara, dokumentasi, dan sebagainya. Kemudian data juga terbagi menjadi data kontinu dan data diskrit. Data kontinu itu data yang diperoleh dari hasil mengukur. Misalnya mengukur panjang dalam meter. Misalnya mengukur berat badan dalam kilogram. Data diskrit itu data yang diperoleh dari hasil mencacah atau membilang. Misalnya angka 1. Dihitung banyaknya jumlah penduduk 100 juta misalnya. Data juga terbagi menjadi data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif itu data yang menunjukkan jumlah ukuran objek dan disajikan dalam bentuk bilangan. Data kontinu maupun data diskrit itu termasuk data kuantitatif. Jadi bisa berupa bilangan, bisa berupa pengukuran. Sedangkan data kualitatif itu data yang menunjukkan sifat atau keadaan objek. Misalnya sangat baik, baik, tidak baik. Misalnya lagi sangat setuju, setuju, sangat tidak setuju, dan seterusnya. Nah, berikutnya penyajian data. Itu banyak sekali, diantaranya diagram matrik baris dan kolom. Berupa baris dan kolom, misalnya begini. Ini penduduk dunia di masa datang. Ini berupa baris, kemudian ada kolomnya. Nah, ini dikatakan sebagai diagram matrik baris dan kolom. Ini ya. Selanjutnya ada diagram batang. Diagram batang itu, nah misalnya ini diagram batang. Kemudian ada diagram lingkaran, bentuknya berupa lingkaran. Ada diagram garis. Diagram garis seperti ini, diagram garis. Ada diagram batang dan daun. Misalnya begini, diagram batang dan daun. Kemudian ada diagram plot berupa koordinat kartesius. Misalnya seperti ini diagram plot. Kemudian diagram distribusi frekuensi. Nah, yang ini nanti kita pelajari diagram distribusi frekuensi. Ada dua jenis, daftar distribusi frekuensi biasa. Itu bisa berupa tunggal, bisa berupa berkelompok. Contohnya seperti yang di contoh yang kemarin kita fotokan, itu dapat kita buat dalam bentuk daftar atau tabel distribusi frekuensi tunggal. Jadi dari data ini misalnya yang terkecil adalah 71. Ini 71. Kita buat 71 dalam tabel nilai, terus ini untuk bantuan dari frekuensi kita centang 1, kemudian frekuensinya kan 1. Kemudian 72, cari 72. Ini 1, 73, 1 sampai 98. Nah, totalnya karena
karena bentuknya ini berupa tabel, ada totalnya 30 nilai ulangan statistika begini. Jadi tabel distribusi frekuensi tunggal.